dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Dalam praktek hukum pidana, salah satu peristiwa pidana yang tidak terlalu susah pembuktiannya adalah pemalsuan surat. Karena begitu ada asli, langsung ketahuan apakah yang dipalsukan itu sesuai dengan asli. Akan tetapi dalam kasus ijazah Jokowi sudah hampir setahun tidak ada ujungnya entah kemana. Adalah kasus ijazah pertama di Indonesia, bahkan di dunia mungkin, yang paling heboh, penuh dengan sindir-menyindir secara politik maupun secara hukum. Kemana akhirnya kasus ini? Inilah Hot Room, kasus ijazah Jokowi, mudah tapi rumit. Kasus ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Sekilas terlihat sederhana, ijazah ada. Kampus mengakui, negara menerima. Namun, mengapa polemik ini terus berulang dan tak pernah benar-benar selesai? Secara administratif persoalan ini tampak mudah. Universitas Gadjah Mada menyatakan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan. Dokumen akademik diakui dan secara hukum syarat pencalonan presiden telah terpenuhi. Seharusnya polemik berhenti sampai di situ. Namun persoalan menjadi rumit ketika masuk ke ruang publik dan media sosial. Keraguan, narasi tandingan, hingga tudingan pemalsuan terus diproduksi. Bukan hanya soal ijazah, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kasus ijazah Jokowi adalah contoh bagaimana sesuatu yang tampak mudah menjadi rumit ketika bercampur dengan politik, persepsi, dan ketidakpercayaan publik. Bukan semata soal selembar ijazah, melainkan soal bagaimana bangsa ini memaknai kebenaran dan kepercayaan. Berbeda dengan kasus ijazah, berbeda dengan penampilan Hotman. Setiap waktu orang bertanya, kenapa Hotman lebih muda? Kenapa tidak ada lagi muka yang muka tuanya udah hilang? Kamu tahu rahasianya? Ya inilah dia, kopi luwak hitam premium. 5 kali sehari tanpa gula, itulah yang Hotman minum setiap hari. Sehingga secara KTP, umurnya udah parah, tapi secara penampilan umur 30 berkat kopi luwak hitam premium. Para pengacara muda, para anak muda, mau seperti Hotman, ikuti gaya Hotman, jam 3 subuh sudah minum kopi luwak hitam premium. Oke, kita mulai. Halo Bung Denny, pengacara dari Roy Suryo. Halo? Melalui Zoom. Selamat malam Bang Hotman, apa kabar? Selamat malam. Untuk mempersingkat, boleh nggak diuraikan kenapa tetap tim kalian, Roy Suryo, mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Apa bukti utama? Yang pasti sejauh ini kita tidak pernah melihat Presiden Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Jadi bukan 1 tahun sebenarnya persoalan ini, tapi kalau kita lihat rekam jejak di internet, maka persoalan tentang dugaan ijazah palsu atau ijazah Pak Jokowi bermasalah ini sudah berlangsung sejak tahun 2014, bahkan ada yang mengatakan 2013. Itu artinya minimal 11 atau 12 tahun. Dan selama lebih dari 1 dekade itu, tidak pernah satu kali pun kita melihat Pak Jokowi berkenan menunjukkan ijazah aslinya ke hadapan publik. Itu saja sudah menjadi bukti petunjuk bahwa ada persoalan dengan ijazahnya.
pada awal ditetapkan sebagai tersangka, apakah tim kuasa hukum menanyakan kepada penyidik mana aslinya dan apa jawaban penyidik? Kalau kita lihat, kita berkali-kali menanyakan itu, dan yang ditunjukkan pada saat gelar konversi pers misalnya adalah scan foto di belakang konversi pers ya, tapi tidak pernah ditunjukkan fisik aslinya. Itu yang kemudian menyebabkan kita terus bertanya-tanya di mana letak keasliannya. Kalau dikatakan ini adalah informasi pribadi yang dilindungi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan jelas mengatakan bahwa itu tidak berlaku untuk pejabat publik. Syarat ijazah pendidikan itu adalah salah satu syarat untuk mencalonkan presiden, dan karenanya adalah hak publik untuk mengetahui bagaimana ijazah itu tingkat keasliannya. Jadi kalau kemudian undang-undang KIP dijadikan dasar, kemudian juga berbagai alasan-alasan prosedural lainnya, termasuk kemudian sudah ada 7 gugatan perdata ya, ada 2 yang sudah dipidanakan, sekarang ada persoalan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Alangkah panjang dan melelahkannya kita hanya untuk mengetahui keaslian ijazah Pak Jokowi, dan beliau tetap kekeh tidak mau menunjukkan dengan berbagai alasan prosedural hukum yang tidak perlu menurut saya. Menurut tim kuasa hukum Roy Suryo, apa elemen unsur utama sehingga kalian yakin bahwa itu palsu? Unsur-unsur palsunya di mana? Apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, Bang Resman Sianipar, itu kan jelas ya. Yang dilakukan adalah penelitian-penelitian yang secara akademik itu berdasar apa yang dikatakan ijazah Jokowi yang disampaikan ke hadapan publik. Tentu saja kemudian karena belum pernah melihat aslinya, yang kemudian dites oleh teman-teman ya, yang muncul di hadapan kita. Kalau kemudian itu dikatakan tidak asli, ya maka kita ingin ditunjukkan aslinya yang mana, sehingga bisa kemudian bersama-sama kemudian membuktikan tingkat yang lebih asli, yang lebih tidak dokumen palsu itu seperti apa. Kalau sekarang kan tidak adil ini. Yang satu tidak mau menunjukkan, yang lain kemudian dituduh memalsukan gitu kan. Temuan tim kuasa hukum sementara apanya yang tidak cocok, di mana palsunya, sehingga terus berjuang kalian, boleh nggak? Ya lagi-lagi kita kesulitan Mas Bang Hotman. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa dokumen aslinya tidak pernah ditunjukkan kepada publik, sehingga kemudian kalau kita mengatakan dokumen yang sekarang muncul itu adalah dokumen yang diragukan keasliannya, tentu absah saja. Kalau kemudian kita sekarang meminta, kita mengatakan ini dugaan palsu dan lain-lain, kemudian kita dikatakan melakukan penyamaran nama baik, soalnya adalah bagaimana kita bisa beradu argumentasi dengan fair kalau kemudian dokumen aslinya sejauh ini tidak mau ditunjukkan oleh Pak Presiden dan kemudian kita ditersangkakan. Kalau foto di ijazah yang Anda lihat itu, Anda ragu nggak mengenai keaslian foto itu fotonya Pak Jokowi? Bung Hotman yang saya hormati, kalau keterangan daripada pemberi kuasa kepada kami, prinsipal, dengan keahlian yang mereka miliki, tentu saja mereka melihat bahwa dokumen yang selama ini ditunjukkan kepada publik itu adalah dokumen yang tidak layak dikatakan asli sebagai foto Pak Jokowi. Dan itu yang berkali-kali disampaikan. Kalau saya sebagai kuasa hukum tentu harus meyakini apa yang disampaikan oleh prinsipal itu. Sedangkan bagaimana kemudian letak keasliannya ya harus sama-sama diuji. Persoalannya adalah sekali lagi sejauh ini kita tidak pernah diberi kesempatan untuk melihat dokumen asli itu oleh yang bersangkutan. Oke, kita sudah berusaha mengundang tim kuasa hukumnya Pak Jokowi itu Jakob CS, tapi sudah bilang iya, tapi tiba-tiba berhalangan. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap!
Ketemu lagi di Hot Room kasus ijazah Jokowi. Pengalaman kita dalam praktek hukum pidana, pemalsuan adalah salah satu peristiwa pidana yang tidak begitu susah pembuktiannya. Tadi Denny, pengacara dari Roy Suryo sudah berbicara. Sekarang mantan pengacara dari Jokowi 2014. Coba versi Anda gimana? Palsu atau tidak? Saya tidak ngerti tuh. Denny ngomong bahwa persoalan ijazah Jokowi dibahas sejak 2014. Saya ini pengacara Jokowi di Pilpres 2014 ya. Saya tidak pernah mendengar yang dipersoalkan oleh Magdir pada saat itu, pengacara Prabowo, udah kan berlawanan tuh, adalah soal ghost voter, kelebihan suara yang tidak terdaftar itu ya pemilih. 2019 saudara Denny adalah ikut dalam timnya Prabowo, ya kan, berhadapan dengan Jokowi pada saat itu. Saudara Denny dan juga Bambang Wijayanto. BW ya, Bambang Wijayanto tidak mempersoalkan soal ijazah. Ya. Ini jadi menurut saya di mana letak itunya? Dan kemudian begini. Menurut juga, Anda di mana letak palsunya? Tidak palsunya? saya kira kalau dibilang tadi bahwa persoalan ijazah Jokowi telah dipersoalkan sejak 2014, saya tidak pernah dengar. Saya ini pengacaranya Jokowi, saya di depan. Oke. Ya, saya tidak pernah dengar itu. Jadi saya meragukan kebenaran informasi Denny. Jadi mulai tahun berapa Anda dengar mulai rame ini? Baru kali-kali ini aja lah. Saya sudah nggak menjabat gitu. Saya nggak menjabat, baru mulai. Ya. Dan kemudian juga soal lawyer ini. Salah pintu masuk lawyernya. Kenapa salah Artinya dia pintu masuk masuk? dari KIP dulu. Ya. KIP dia bongkar dulu nih. Sumber informasi itu dapatkan. Ya. Kalau seandainya dia ditolak seperti kemarin, baru di PTUN kan. Ya. Setelah PTUN kalah, dia bisa nyambung terus gitu. Jadi menurut saya, ini salah pintu masuk. Dia lempar dulu isu. Ya. Ini salah pintu masuk. Ya, tapi saya tidak akan menilai itu. Menurut Anda palsu atau tidak? Nanti palsu atau tidak, dilihat di pengadilan. Nanti kita lihat nih, polisi nanti kan akan, ini kan para pengacara Roy Suryo dia akan minta dong. Buktinya mana? Nanti hakim memperlihatkan bukti itu. Disitulah dramanya berakhir atau tidak. Pertanyaan, Bung Asmi Saputra, ahli hukum pidana. Apakah pemalsuan syarat mutlak menurut undang-undang atau jurisprudensi harus ada aslinya baru bisa disebutkan ada pemalsuan? Tentu bicara tentang dari sistem pembuktian hukum pidana kan berarti pembuktian material, Bang. Ya. Kalau surat itu kan berarti dokumen-dokumen yang tertulis. Ya. Jadi nampak secara fisiknya. Ya. Gitu loh. Kalau kita bicara surat berarti tuangan pemikiran atau produk tersebut terkuang dalam dokumen yang secara fisik nyata. Ya. Tentu bukti asli atau keaslian surat menjadi elemen kunci. Ya. Bagaimana orang dituduhkan untuk melakukan satu produk ataupun pemalsuan kalau buktinya atau elemen kunci tadi tidak pernah diuji dan diperlihatkan. Sebaliknya, bagaimana Anda bisa menuduh pemalsuan kalau belum yakin itu palsu? Nah, itulah gunanya penyelidikan dan penyidikan sejak awal, Bang Hotman. Ya. Dalam posisi yang kita anggap hari ini ya, kita harus menghormati Pak Jokowi sebagai presiden dan juga adalah keinginan sensitif masyarakat yang juga ingin tahu. Dua keseimbangan ini kan tahu, harus kita keseimbangkan. Ya. Dan di situ seharusnya polisi harus naik satu tingkat kepada azas transparansi, kualitas penyidikan dia yang lebih baik. Dia tidak terikut pada isu entah ini hiburan siapapun ataukah katakanlah atmosfer Apa politik. kekurangan penyidik menurut Anda dari segi Penyidik pidana? kurang transparansi dan Yaitu mengajak partisipasi publik untuk membuka surat ini. Andai saja penyidik bilang bahwa Presiden Jokowi kita ini alumni sekian, maka ijazah-ijazah yang sama pada tahun terbit itu coba kita sandingkan. Ini loh teman sekolahnya Pak Jokowi, ini prosedur penerbitan ijazah itu begitu. Ini kenapa penyidik tidak, padahal dalam hal-hal tertentu apalagi open society dunia maya yang seperti ini tidak sulit bagi penyidik. Menurut Anda, apakah penyidik harus juga menunjukkan ijazah asli ini? Oh, tentu dalam persidangan apalagi Bang, karena nanti kan hakim akan melihat dalam waktu mengambil putusan pada waktu setelah surat dakwaan dan pembuktian pada putusan hakim dalam pasal 197 KUHP untuk menjatuhkan pemidanaan atau kesalahan seseorang tersebut dalam 197 huruf D itu ada pengujian pembuktian. Pertanyaannya, apakah nunggu sampai persidangan atau di awal penyidik wajib menunjukkan bukti asli?
seharusnya demi transparansi, begitu ada dua kutub katakanlah ini, kutub yang katakanlah yang saling mungkin mereka punya pentas apapun kepentingan mereka dan tujuan, penyidik harus berani di awal. Makanya ini juga akan tampak sebenarnya Bang, karena ini adalah sistem peradilan pidana, seharusnya tampak pada P19 jaksa. Ya. Apa sih sebenarnya? Bisa jadi juga ada P19 yang memang juga ingin digali dan lebih diperdalam. Sehingga Polda Metro Jaya ada dua kemungkinan untuk itu, untuk melengkapi. Karena pada akhirnya jaksa yang untuk melihatkan. Apakah menurut Anda timnya Roy Suryo terlalu prematur mengatakan ini palsu sementara nggak pernah melihat aslinya? Atau sebaliknya juga, apakah prematur penyidik mengatakan pencemaran nama baik karena juga tidak pernah ditunjukkan aslinya? Mana yang benar? Nah, dalam hukum seharusnya kan dijaga keseimbangan yang tadi. Ya. Tidak ada yang sebenarnya untuk prematur atau keduanya, Bang Hotman. Ya. Di sini lagi-lagi kita akan lihat organ negaranya. Polisi yang seharusnya dalam fase penyelidikan dan penyidikan, serangkaian tindakan-tindakan yang pertama mengumpulkan alat bukti, yang satu untuk menemukan tersangka dan membuat terang. Kalau itu ada terang, kenapa dia tidak open? Ya. Kalau dia bilang ini udah jelas, nyata, clear, apalagi tidak ada. Tapi yang ini tidak ada open sesuatu. siapa? Tentu penyidik, dalam hal ini kepolisian. Tidak open apanya? Loh, terhadap pembuktian ini. Kalau masalah objek, katakanlah objek dokumen ijazah ini sudah clear, kan nggak ada lagi persoalan. Menurut Anda penyidik tidak berani menunjukkan ijazah asli? Oh iya dong. Jadi akibatnya apa? Harusnya bagaimana? Terjadilah kekisruhan seperti ini dan masyarakat kita tidak tahu apa tujuan daripada setiap orang tadi, Bang. Betul nggak? Ya. Entah mengalihkan isu atau ini adalah hiburan semata gitu loh. Tapi ini kan tidak baik buat kepolisian gitu loh. Seharusnya polisi memastikan begitu dia meletakkan tersangka, saya yakin dan mantap bahwa orang ini adalah memang pelakunya dan objek itu sudah clear. Ya. Hari ini begitu ada UGM dengan statement yang begitu, tapi kenapa tidak terbuka? Ini loh. Ini sandingannya, ini perbandingannya, ini alur bagaimana pembuatan ijazah ini sampai sarjana ini, gelar sarjana ini bisa dipegang oleh Bapak Presiden kita. Ya. Kan clear, ini loh temannya Pak Jokowi. Saya kira kalau itu clear dalam kesaksian-kesaksian yang banyak, pengumpulan alur bukti hulu, tengah, dan hilirnya, saya kira clear. Jadi harusnya pembuktiannya sepertinya 5 menit cukup ya? Oh 5 menit cukup, kalau barang itu ada. Makanya konteksnya, objek litisnya adalah ijazah itu dulu. Ya benar. Ini kenapa menahan kan gampang. Ya seperti yang tadi bilang, ada juga negarawan begitu dituduh objek. Bapak pakai ijazah masuk, oh tidak ini clear. Untuk kita telusuri, tapi ini kenapa ditahan? Untuk tujuan menurut apa? Anda kenapa ditahan? Ya mereka meromantisasi situasi yang begini, Bang Hotman. Apa ada keberpihakan dari penyidik atau bagaimana? Ulah, kalau ini adalah penyidik, ya tentu kita akan bilang, karena mau nggak mau kita itu bukan benci pada orangnya, tapi institusi kan, kita kepengen prosedurnya, mekanismenya. Kalau mekanisme penyidikannya clear, tidak perlu. Jadi inti pokoknya apa yang kurang dalam penyidikan ini sih sampai sudah menetapkan tersangka? Transparansi. Transparansi apa? Atau pembuktian? Transparansi kan sama pembuktian berbeda. Transparansi atas fase penyidikan. Dan itu tadi kan tanggung. Begitu ada gelar perkara pertama, ada keberatan, termasuk gelar perkara khusus ini. Apa nih rekomendasinya? Apa hasilnya? Apa perdebatan-perdebatan keberatan antara pihak pelapor dan terlapor itu, Bang Hotman? Nah, kalau itu dibuka, lagi-lagi ini kan isu pejabat publik, di mana masyarakat lagi juga sensitif ingin tahu keingintahuannya. Saya kira seharusnya polisi naik satu tingkat yang saya bilang. Menurut Anda, begitu penyidik menunjukkan ijazah asli, apakah kasus ini 5 menit terbongkar semua? Oh, clear. Terbuka. Hah? Kan tinggal lihat sandingannya, ini tanda tangannya apa, kertasnya apa, pada tahun berapa Bapak Presiden kita itu tamat, cari teman-temannya atau koleganya atau umumkan kepada masyarakat. Siapapun sarjana kehutanan tahun sekian yang tahun alamatnya sama dengan Bapak Presiden kita. Silakan. Dan itu belum dilakukan atau bagaimana? Kan itu yang belum dilakukan. Ada apa? Tentu. Menurut Bapak ada apa? Bapak kan pengacara Jokowi. Hah? Saya kira kita tunggu di pengadilan. Kita tunggu di pengadilan. Oke, kita akan di segmen berikutnya akan tanya dari ahli politik. Ada apa dengan kamu? Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Para pemirsa, ini sudah jam 9 malam. Nanti bahkan sampai jam 12 malam
Hotman masih tetap semangat bekerja. Itulah yang membuat garasi saya penuh dengan mobil Lamborghini. Dan Anda boleh tanya ke Bapak Prabowo, bagaimana dia minta nasihat hukum saya 25 tahun. Sekarang dia jadi raja, jadi presiden, sudah nggak minta nasihat hukum saya. Sekarang saya sibuk dengan kopi luwak hitam premium saya. Inilah kopi yang membuat saya kerja keras, akhirnya berlian berkeping-keping di tangan saya. Oke? Kopi luwak hitam premium menjamin Anda tidak amnesia. Jangan sampai lupa anak istrimu karena hilang daya ingat. Ikutin gaya Hotman. Aspri saya 500, saya ingat semua namanya. Oke. Halo Bapak politisi. Gimana? Kalau para sarjana hukum pusing kita. Iya. Coba dulu, Anda sendiri gimana tanggapannya atas kasus ini? Ini kasus politik atau kasus hukum sih? Ya, antara kasus politik dan hukum campur baur. Ini kawin silang yang saya kira tidak berkesudahan. Kalau kita mengacu pada tema diskusi malam hari ini, kan sebenarnya ijazah ini mudah, tapi kok rumit. Saya melihatnya 4 tahapan. Ini kenapa harus menjadi mudah. Mestinya ketika UGM bicara tentang ijazah Pak Jokowi itu clear. Kan UGM bilang lulusannya, alumninya, Fakultas Kehutanan, tapi kan tidak dipercaya. Mestinya kalau memang UGM itu tidak dipercaya, gugat juga dong UGM-nya. Tunjukkan bukti-buktinya yang valid dan solid. Karena tidak percaya, maka tahap kedua yang mestinya cukup selesai adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazah aslinya. Ini adalah ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM, mestinya selesai. Normalnya begitu? Normalnya begitu. Sebagai manusia? Tapi Pak Jokowi tidak mau menunjukkan dokumennya. Menurut Anda kenapa? Karena Pak Jokowi menganggap itu dokumen pribadi dan hanya ingin tunjukkan di pengadilan. Ini adalah tahap kedua yang rumit. Untuk menyelesaikan tahap ini Bang, maka masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap tentang pengadilan. Kan sudah, ini naik selangkah terkait dengan ijazah. Tapi kan orang sudah tersangka dulu, kan syukur belum ditahan. Kan ini sudah menjadi barang. Itu yang saya sebut sebagai langkah lebih maju karena sudah menetapkan ada sejumlah tersangka terkait dengan ijazah ini. Maka satu-satunya pembuktian untuk mengklirkan persoalan ini adalah soal hukum. Tinggal nanti dibuktikan apakah pengacara Bang Roy Suryo, pengacaranya Pak Jokowi akan tempur nih, adu data, adu fakta, ada argumen dan terusnya. Siapapun yang kalah dan menang pasti ada kontroversi dan kegaduhan. Kalau ini terus terjadi, maka ada langkah yang keempat Bang. Amnesti atau abolisi dari presiden selesai seperti yang sudah-sudah. Karena untuk menyelesaikan persoalan ini, menghentikan kegaduhan. Jadi artinya kalaupun akhirnya nanti terbukti ada palsu, masih ada pintu penyelamatan yaitu amnesti abolisi, begitu? Kan kita mendengarkan amnesti dan abolisi beberapa waktu yang lalu alasannya rekonsiliasi. Alasannya politis, alasannya untuk menghentikan suasana kegaduhan dan kontroversi yang ada. Itu paling ujung. Yang hari ini paling ditunggu oleh publik itu adalah soal siapa yang sebenarnya paling kuat nih, kubunya Roy Suryo atau Pak Jokowi terkait dengan adu ijazah yang saat ini sedang ada di pihak kepolisian. Tapi di luar itu sebenarnya, ini kan momentum katanya di tahun 2026 Undang-Undang Pemilu akan dibahas oleh DPR sama pemerintah. Kalau boleh kita usul Bang Hotman, ini kan Bang Hotman banyak sekali yang nonton. Yang ingin saya katakan, boleh dong nanti calon presiden, calon gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk juga calon anggota dewan, ketika dia mendaftarkan ke KPU, wajib hukumnya membawa dan menunjukkan ijazah aslinya. Karena per hari ini, yang diterima oleh KPU hanya fotokopi ijazah, cukup legalisir atau surat keterangan lulus. Ini momentum untuk memperbaiki sebenarnya Bang. Drama ijazah Jokowi ini, menurut Anda masih diminati oleh publik, masih dianggap bagian dari entertainment, hiburan, atau apa ini? Atau penasaran pengen tahu akhirnya? Kalau saya melihat ada curiosity namanya. Ada rasa keinginin tahuan dari publik. Sebenarnya siapa yang paling benar? Kubunya Pak Jokowi atau kubunya Pak Roy Suryo? Dan kalau kita membaca kecenderungan publik, Bang Hotman, ini jangan sampai ada perdamaian. Jangan sampai ada islah, jangan sampai remis. Ini harus ada yang kalah dan menang, hitam di atas putih. Karena kasusnya sudah berlangsung lama, hampir setahun dan hampir menenggelamkan isu-isu yang lainnya. Menurut Anda seimbang nggak sih yang berlawanan ini? Roy Suryo tidak didukung oleh partai politik manapun. Sedangkan Anda tahu background dari Jokowi sampai hari ini masih super kuat. Anda sebagai politisi, kira-kira pertandingan ini bakal dimenangkan oleh siapa? Dari segi politik. Per hari ini masih 50-50. 50-50. 50-50 itu artinya 60-40. Itu 50-50 versi Madura, Bang. Oke, Pak, Bung Denny. Bung Denny, halo. Masih ada?
Ya Bang Hotman. Menurut analisa saudara, tadi dia bilang skors masih 50-50 kekuatan. Sementara Roy Suryo tidak punya background partai politik, sedangkan Pak Jokowi semua lini masih dia punya koneksi. Menurut Anda bagaimana? Apakah bakal 50-50 bakal kalah timnya Roy Suryo? Kita tidak ada keraguan untuk terus berjuang. Justru itu sebabnya kita menganggap ini adalah bagian dari kriminalisasi. Salah satunya ketika kita berhadapan dengan kekuasaan. Jadi memang kalau pendekatannya hanya pendekatan pidana, pembuktian, persidangan, maka kita mungkin akan terjebak pada apakah betul akan hadir keadilan begitu. Jadi kalau kita hanya melihat bahwa bisa diselesaikan melalui proses pidana saja, pembuktian saja, maka kita terjebak pada persoalan sejauh mana penegakan hukum apa kita yang membuat memang saudara, tim saudara, apa yang membuat tim saudara masih yakin bahwa tuduhan pemalsuan itu bakal terbukti? Sebagai upaya kita harus yakin bahwa ini adalah proses penegakan hukum yang harusnya kita hormati. Idealitanya kan begitu. Maju terus begitu ya, maju terus ya. Tentu kita harus maju terus karena yang kita hadapi adalah kepalsuan-kepalsuan. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini tidak membelah masyarakat misalnya? Presiden Jokowi itu satu-satunya presiden yang ketika mencalonkan diri punya relawan, itu wajar kompetisi. Ketika masih menjadi presiden masih punya relawan, artinya membelah rakyatnya antara relawan dan tidak. Setelah menjadi presiden masih punya Jokowi mania juga. Oke, ini kan memang presiden yang merawat rakyatnya terbelah. Pak Andi Asrul mengatakan tim kuasa hukum kalian itu salah strategi. Boleh nggak intinya? Kenapa Anda sebutkan bahwa tim kuasanya Pak Suryo itu salah? Di mana salahnya? Ini artis hukum ya? Ya. Kalau saya lihat sebetulnya yang terbaik mereka lakukan ini, awalnya mereka meminta informasi dulu ya, melalui pusat informasi. Ya. Itu tidak dilakukan apa? Ini harusnya masuk dulu ke KIP ini, Komisi Informasi Pusat, ya kan, atau Komisi per daerah. Kalau mereka tidak puas dengan jawaban dan putusan KIP, mereka petuntunkan. Tapi tunggu 2 tahun lagi dong. Ya kan mau perpanjang nih, rumit atau perpanjang, ya kan kayak gitu kan ini. Oh begitu. Tetapi yang buat saya kita harus percaya pada alur hukum ya, kalau menurut saya, karena mereka sudah menggugat, kemudian melaporkan, jadi ikuti aja alur hukum ini, ya kan. Kalau sampai polisi sidang, kan, kalau memang toh tidak bisa dibuktikan, gugur perkaranya. Tapi kalau bisa dibuktikan, ya masuk dong. Kan kira logika hukumnya pakai gitu, apalagi sebagai lawyer kan, kita pakai ini logika hukum yang sederhana. Pak Asmi, saya berbeda. Anda yakin bakal terbukti di persidangan? Saya tadi mengebantah pendapat beliau ya, caranya kalau tadi kan sekalipun tadi ada KIP jadi katakanlah jadi tiket pertama menurut pendapat beliau tadi, tapi dalam rejim informasi publik begitu ada KUHAP atau hukum pidana karena dia publik, begitu ada laporan pidana, naik dong Bang. Tidak lagi menjadi dokumen yang dikecualikan absolut. Rekening bank aja begitu ada laporan polisi bisa muncul. Benar. Gitu loh. Jadi serahasia apa gitu loh. Jadi bisa saja jalan juga seiring berdua. KIP monggo jalan, tapi begitu ada laporan polisi, ini harus menjadi satu transparansi proses yang harusnya lebih terukur. Apalagi status figur publik, Pak Jokowi sebagai presiden. Jadi bukan menghilangkan mekanisme hukum acara yang memang sudah ada, tapi justru menaikkan prosedural dari kepolisian. Dokumen yang dikecualikan tadi tidak otomatis dikecualikan dalam proses pidana. Artinya penyidik berhak menyita atau meminta bukti asli tanpa melalui komisi KIP apa? Ya, awalnya kan mereka ini harusnya mendapatkan informasi berjuang di tahap awal di KIP. Ya perjuangan awal ya, perjuangan awal. Setelah itu barangkali meningkat kalau tidak puas ke PT UN, ya kan? Kemudian gugatan kelamaan keburu pemilu 2029, Pak. Cuman kan yang mau disasar ini adalah isunya kan, penggelembungan isunya. Dan menurut saya gini loh, ya kita tunggu pengadilan aja. Kalau memang toh ini kan tidak puas di pemeriksaan tingkat kepolisian kan, kita tunggu di pengadilan. Kalau di pengadilan tidak terbukti misalnya tidak bisa dibuktikan ada ijazah, selesai urusannya. Ya kan? Menurut Bapak setuju juga bahwa bukti ijazah asli mutlak harus nongol di pengadilan?
akan dibuktikan di pengadilan. Enggak, itu adalah salah satu surat, itu adalah salah satu bukti pemalsuan. Standarnya kan bahwa ini kan tuduhnya palsu atau tidak palsu. Harus ya kan? ada asli. Harus ada aslinya untuk mengatakan ini apa namanya perkaranya modelnya kayak gimana. Ya kan kalau ada aslinya ditunjukkan selesai urusannya. Kayak Suryo misalnya terkena hukum ya. Atau terjadi perdamaian. Kan kita nggak tahu nih. Ya kenapa? Ya kan? Daripada nunggu sampai sidang mantan klien Anda, kenapa nggak langsung tunjukkan ini jasa gua gitu? Saya nggak ngerti itu. Pola berpikirnya ya. Saya bukan pengacara, saya terputus tahun 2014. Nah, itu saya tidak ada hubungan lagi. Jadi kalau misalnya logikanya adalah dibuktikan pengadilan, kan tidak puas di polisi, dibuktikan pengadilan. Nanti misalnya pengacara Surya bilang, kami tidak puas dengan proses penyidikan. Sekarang kami minta betul hakim untuk jangankan begitu bang, saksi kunci, saksi mahkota itu kita bisa hadirkan di pengadilan. Saksi kunci kan, apalagi bukti fakta ini, bukti surat. Kalau bukti surat terbukti ada selesai urusannya, tapi kalau tidak, wah. Jadi menurut Anda ijazah asli adalah kunci utama. Kunci utama. Bang Hotman begini ya. Jadi di antara hukum pidana tadi ada hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu kan hukum yang dalam keadaan bergerak, yang memberi batasan kewenangan keseimbangan antara warga negara, aparatur negara dan negara sendiri. Gitu loh. Disitulah menjadi. Maka hukum acara pidana dalam bergerak itu dengan 3P-nya. Kita akan lihat prosedur, kita akan lihat profesional, dan kita akan lihat proporsional. Memberikan keseimbangan kepada kedua belah pihak untuk menunjukkan bahwa dia netral dan objektif. Apa yang tidak seimbang di sini? Ya, kalau tadi kita lihat ada mekanismenya seperti yang Mas Hotman bilang tadi, polisi punya kewenangan untuk melakukan tindakan penyitaan. Kenapa dia tidak lakukan itu? Karena jawabannya adalah di situ. Kenapa dia berani di dalam ruang kedap, padahal itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan rekening bank aja bisa disita. Bisa. Gitu loh Bang Hotman. Ini yang menurut kita jadi tanda tanya, padahal sistem peradilan pidana itu adalah serangkaian daripada bekerjanya aparatur hukum yang sinergis dari polisi, jaksa sampai peradilan. Kalau itu akhirnya dipotong dari sini, digelapkan padahal mekanisme penyidikan itu untuk membuat peristiwa terang. Tapi dari awal pintu masuknya penyelidikan bikin gelap. Berarti ada sesuatu. Jadi lagi-lagi sesuai dengan teori dan praktek hukum pidana, pemalsuan itu memang bukti asli adalah salah satu syarat mutlak. Betul. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Temu lagi di Hot Room, kasus ijazah Jokowi. Mudah tapi rumit. Bung Denny, tolong dijawab singkat, kira-kira apa yang harus dilakukan secara realistis dalam penanganan kasus ini agar jangan berlanjut sampai 2029? Yang paling sederhana Pak Jokowi jangan membelah rakyatnya, tunjukkan ijazah aslinya. Jadi tidak perlu menunggu sampai pengadilan. Kenapa harus menunggu sampai pengadilan? Kita ini kan tidak hanya bicara hukum acara, hukum positif yang kaku. Beliau adalah presiden kita yang kita hormati. Kenapa tidak menunjukkan itu sedari awal sehingga tidak berlarut-larut? Kalau saya katakan ini sejak 2014, karena rekam jejak digitalnya seperti itu. Coba sekarang di Google ketik isu ijazah asli Jokowi, itu muncul sejak tahun 2014. Itu persoalannya. Jadi kalau kemudian 11 tahun ini tidak selesai-selesai, salah satu yang bertanggung jawab adalah Pak Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Paling cepat beliau tunjukkan, kita bisa cek sama-sama, dan tidak perlu sampai menunggu proses pengadilan yang angkat ikrah setelah prosesnya di pengadilan negeri, pengadilan tinggi kasasi, PK dan seterusnya. Kapan selesainya? Jadi menurut Anda satu-satunya solusi adalah tunjukkan ijazah asli, begitu? Tunjukkan ijazah aslinya, kita bisa menguji sama-sama keasliannya, dan kita bisa melihat dokumen itu asli atau tidak. Ingat, terima kasih. Pernyataan UGM bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM tidak sama dengan ijazah yang dimiliki Jokowi itu asli. Karena ada skenario mengatakan ijazahnya sempat hilang. Jadi jangan kemudian dikatakan misalnya pun beliau lulus UGM, maka ijazah yang dipegangnya adalah asli. UGM mengatakan ijazahnya sudah diserahkan ke Pak Jokowi. Jadi terima kalau ingin menunjukkan ijazah asli, tidak cukup dengan pernyataan UGM saja. Kuncinya ijazah asli. Bung Adi, secara politik, apa analisa saudara? Ini bakal berlanjut juga sampai 2029. Jangan-jangan Roy Suryo ini ditunggaki oleh lawan politiknya. Ya rasa-rasa sampai kiamat juga akan berlanjut ini Bang. Pro dan kontranya. Sehebat apapun nanti kontroversinya. Karena kan kita melihat persoalan ijazah Pak Jokowi ini kan juga sudah berlangsung cukup lama. Dan bahkan ada 2 orang kan berperkara dengan hukum.
Jadi at the end sekalipun nanti sudah muncul di pengadilan siapa yang disebut salah, siapa yang disebut dianggap benar, saya kira kontroversi ini tidak akan selesai. Menurut Anda, apa kepentingan Roy Suryo sampai begitu ngotot mempertaruhkan terancam kemerdekaannya untuk nanti suatu saat ditahan? Ya sepertinya Bang Roy dan kawan-kawan yang lebih paham. Tapi kan Menurut secara analisa saudara apa ditunggangi politik atau memang ambisi pribadi aja? kan kalau kita melihat sejumlah kasus di Indonesia memang begitu banyak sejumlah mantan-mantan pejabat publik yang memang diragukan dokumen aslinya seperti Pak Ijazah. Saya enggak, Jadi saya asli semua. kalau Bang Hotman jangan tanya, bahkan kelihatan lebih muda malam Benar, ini. Ya. ya. Itu yang paling penting. Jadi bagi saya ketika ada pihak seperti Roy Suryo dan kawan-kawan mencoba untuk menelusuri soal keaslian dokumen tertentu seperti ijazah, seperti KTP, seperti SIM mungkin itu nggak ada soal. Ya. Ini bagian dari perkara dari demokrasi. Tapi kalau kemudian tuduhan-tuduhan semacam ini harus diselesaikan dengan cara sebatas menunjukkan, tentu Pak Jokowi punya hak juga untuk memberikan pembelaan karena itu dianggap sebagai dokumen publik. Maka tengkar dan perselisihannya harus selesai di pengadilan. Hanya Secara jalur politik, apa saran Anda untuk Pak Jokowi? ya sebisa mungkin menunjukkan ijazah aslinya. Apa saran Anda untuk Roy Suryo? Nanti tunggu ijazah asli yang akan ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Terima kasih. Anda mau cek ijazah Hotman Paris, doktor hukum dari Unpad Bandung, lulus cum laude. Mau tuduh palsu? Gua gugat loh. Pak Andi, apa saran Anda? Apa analisa saudara yang terjadi secara politik atas kasus ini? Kalau dari sudut hukum formal, pembuktiannya di pengadilan soal ijazah ini. Ya. Ya, ada atau tidak ada, benar atau tidak ada, siapa yang benar, apa Roy Suryo atau dari pihak Jokowi, bukti di pengadilan. Jadi Karena paling surat netral adalah nunggu di pengadilan. Mau ke pengadilan. Ya. Dan ini semua terbuka. Apalagi semua pada jago-jago semua kan. Ya. Jago semua lawyernya. Tunggu di pengadilan. Ada ijazah, selesai masalah. Ya. Tidak sampai kiamat ini. Selesai. Oke. Selesai sekian hari, selesai. Perkaranya siapa yang salah, siapa yang Kalau benar. memang harus dibuktikan, kan tim kuasa hukum Roy Suryo juga tahu. Kenapa nggak sekarang aja? Apa yang terjadi menurut Anda? Saya nggak tahu tuh soal kayak gitu. Itu Menurut kan Anda ada yang disembunyikan? Menurut saya dia tunggu momen yang tepat nih. Ini kan persoalannya orang Kenapa sudah harus tunggu momen tepat sampai orang jadi tersangka? Ini kan sudah merasa bahwa ini direndahkan, dihinakan segala macam. Ya kan bahwa untuk membuktikan sesuatu yang benar atau salah di pengadilan, bukan di kepolisian. Di Jadi pengadilan. Anda membenarkan sikap Jokowi yang tidak mau menunjukkan aslinya? Saya tidak membenarkan, tapi saya berpegang pada prinsip bahwa pembuktian dokumen palsu atau tidak itu di pengadilan dulu saja. Tapi Anda Fisiknya. pernah dengar kasus Arsul Sani ya? Begitu dia Hakim MK, begitu dituduh dia ijazah palsu langsung ditunjukkan semuanya. Arsul Sani itu tidak seberat kasus Jokowi, Ya. ya kan? Begitu di awal dia ambil sikap, ya kan begitu. Ini perbedaan Apa yang orang. Anda lakukan kalau ijazah kamu dituduh palsu? Saya yakin ijazah saya tidak palsu. Saya S1, Kalau ditunjukkan, S2. kalau saya bilang ijazah kamu palsu, apa yang pertama kau tunjukkan? Bang, ini gampang aja nih. Rekam jejak saya di Google tuh ada. Oke, Ya kan? Orang rekam pasti jejak lihat. bisa ditukangi. Apa yang tunjukkan pertama? Langsung Ya. bongkar lemari. Saya langsung saya bawa tiga-tiga tadi. Sebetulnya tadi saya mau bawa kemari ijazah S1, S2, S3. Berarti Anda sependapat memang secara manusiawi, Buktikan. refleks pertama adalah langsung tunjukkan asli. Tunjukkan asli, buktikan. Oke, Pak Asmi, ahli hukum pidana kita. Ya, jadi medan pertarungan pembuktian atas keaslian ijazah ini tidak bisa berdiri sendiri, Bang Hotman. Ya. Ia harus disandingkan dengan ijazah pembanding yang sejaman dengan Bapak Presiden kita pada waktu itu wisuda. Ya. Jadi harus kita pahami prosedur penerbitan pada periode tersebut. Dan harus dibaca dengan standar administrasi pendidikan pada masanya. Ya. Tapi dalam hal ini juga saya ingin meletakkan ada 3 bentuk tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab pidana siapapun pelaku yang membuat, yang artinya membuat perbuatan dan keadaan tak pemalsuan, kerusuhan atau menggunakan surat palsu pada akhirnya nanti. Itu adalah tanggung jawab secara pidana. Kedua, ada tanggung jawab administratif yang menurut saya KPU, KPUD itu juga harus punya tanggung jawab administratif. Ya. Dan yang ketiga, tanggung jawab secara politik, lembaga politik atau partai politik pengusung pada waktu itu juga. Ini juga harus dimintai. Gitu loh. Oke. Itu kan banyak orang-orang pintar di 3 lembaga Oke. tadi. Tapi lagi-lagi yang saya bilang tadi, kenapa ini diromantisasi sampai panjang? Sebagai ahli pidana, apa saran Anda kepada penyidik? Karena ini ditonton oleh 300 juta kasus ini. Apa saran Anda kepada penyidik? Penyidik naik 1 tingkat, transparansi atas prosedural dan fase penyelidikan dan penyidikan ini termasuk apa perdebatan dalam
yang tadi yang gelar perkara khusus. Anda tetap berpendapat secara logika manusia normal tanpa sarjana hukum pun kalau ada asli berarti kalau ada palsu berarti harus ada asli. Betul. Ya. Jadi itu menjadi elemen kunci karena dia bisa nampak secara fisik, ya fisiknya harus ada. Kalau memang toh polisi membawa ya ke hadapan dua kubu ini, kubu Roy Suryo, kubu Jokowi, dan ada faktanya, mungkin Roy Suryo saya akan menerima. Begitu ya? Pasti. Jadi tergantung Bang. Jadi kita akan lihat karena kan pada pelaksanaan gelar itu terdiri dari paparan tim penyidik, setelah itu ada tanggapan daripada peserta gelar, terus kita lihat pendalaman diskusi yang terkait dalam penyidikan tersebut. Sampai sejauh apa ruang yang diberikan oleh penyidik dalam diskusi permasalahan terkait. Tapi sedalam apapun kalau asli tidak ada ijazah bagaimana? Ya itu tadi kesimpulan gelar perkara dan kelanjutan hasil perkara seharusnya kalau objektumnya tidak ada, stop dong. Oke para pemirsa, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Ternyata inilah pertama kasus ijazah mudah tapi rumit. Dan publik berharap apakah bakal nongol ijazah asli. Karena secara jurisprudensi Mahkamah Agung, semua ahli hukum mengatakan bahwa memang untuk membuktikan adanya surat palsu harus bisa ditunjukkan aslinya. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Hanya di Hot Room dengan hostnya yang paling ganteng. Jangan Pak. Metro TV,